Ruangan itu hening setelah pintu ditutup dengan keras, meninggalkan Zhao Waner berdiri. Gemetar dengan pipi yang masih terasa perih akibat tamparan dan penghinaan yang bertubi. Tubi, tatapannya kosong, tetapi jauh di dalam dadanya, sesuatu yang telah lama terkubur. Perlahan bangkit, selama 5 tahun ia hidup dalam bayang-bayang kebohongan, diperas. Tenaganya, dicuri karyanya, bahkan identitasnya direnggut tanpa ia sadari. Kini, saat Lu Xiaobei berdiri di hadapannya dan membelanya di depan semua orang, hatinya justru semakin kacau. Ia tidak tahu apakah pria itu adalah penyelamat atau awal dari badai yang lebih besar. Nafasnya terasa berat ketika mengingat bagaimana Qin Rou dengan mudahnya mengatur semua ini, menggunakan jabatan dan kedekatannya untuk menjatuhkan dirinya. Namun yang lebih menyakitkan adalah keraguan di mata Lu Xiaobei sebelumnya, tatapan yang seolah melihatnya sebagai penipu yang memanfaatkan wajah orang lain. Ia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menguatkan hati yang hampir hancur. Di sisi lain, Lu Xiaobei berdiri di lorong panjang gedung itu, wajahnya dingin namun pikirannya berkecamuk. Selama 5 tahun ia mencari Jiang Yuan, wanita yang menghilang tepat di hari pernikahan mereka, meninggalkan pertanyaan yang tak pernah terjawab dan luka yang tak pernah sembuh. Kini seorang wanita bernama Zhao Waner muncul dengan wajah yang hampir sama, dengan jejak desain yang begitu identik, bahkan dengan kebiasaan kecil yang sulit dijelaskan. Ia mengingat bagaimana wanita itu tanpa sadar menghindari mangga untuk Suan-Suan, bagaimana sentuhan tangannya saat merapikan berkas terasa begitu familiar. Bagaimana matanya bergetar saat mendengar nama Yuan. Semua potongan itu seperti teka-teki yang belum lengkap. Ketika laporan tentang Liontin Giok itu muncul, hatinya bergetar. Hebat, Liontin yang dulu ia bagi dua bersama Yuan sebagai simbol cinta dan janji. Jika benar wanita itu memilikinya, maka hanya ada satu kemungkinan yang tak berani ia ucapkan. Sementara itu, di sudut lain kota Ancheng, Qin Rou menatap cermin dengan mata memerah. Amarah dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Selama ini ia yakin Yuan telah pergi. Selamanya, entah mati atau hidup, yang jelas tak akan pernah kembali. Ia menghabiskan 5 tahun membangun citra sebagai wanita sempurna di sisi Lu Xiaobei, menunggu saat yang tepat untuk menggantikan posisi yang kosong. Namun kemunculan Zhao Waner meruntuhkan semuanya. Ia tahu tatapan Lu Xiaobei telah berubah, ada sesuatu yang berbeda saat pria itu memandang wanita itu. Ketakutan terbesarnya adalah kehilangan. Ia tidak peduli pada kebenaran, tidak peduli pada plagiarisme atau desain. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, ia tidak akan membiarkan siapapun merebut Lu Xiaobei darinya. Dengan rahang mengeras, ia mengambil ponsel dan memanggil seseorang, suaranya rendah dan dingin, memerintahkan agar masa lalu Zhao Waner digali lebih dalam, bahkan jika harus menciptakan noda baru untuk menghancurkannya. Di rumah keluarga Lu, Suan-Suan duduk di tepi ranjang sambil memeluk bonekanya, mata kecilnya sembab karena menangis. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang dewasa selalu bertengkar. Yang ia tahu hanyalah wanita itu terasa seperti ibunya. Hangat, lembut, dan membuatnya merasa aman. Ia ingat aroma samar yang sama ketika Zhao Waner memeluknya. Cara wanita itu tanpa sadar menyenandungkan lagu yang sama seperti yang sering ia dengar. Dalam mimpinya, anak kecil itu mungkin tidak memahami intrik dan kebohongan, tetapi hatinya jujur. Ia ingin wanita itu tinggal, apapun yang terjadi. Malam itu, Zhao Waner duduk sendirian di kamar kecil yang disediakan untuknya. Di tangannya, tergenggam Liontin Giok yang nyaris hilang beberapa hari lalu. Ia menatapnya lama, dan kilatan memori mulai menyeruak. Tawa di bawah hujan, janji di depan altar, suara seorang pria yang berkata akan menjadikannya pengantin paling bahagia. Kepalanya kembali berdenyut, dan ia memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar. Potongan-potongan, ingatan itu belum utuh, tetapi cukup untuk membuatnya gemetar. Jika benar ia adalah Jiang Yuan, mengapa ia bisa berada di keluarga Zheng? Mengapa ia dibohongi, dipaksa hidup sebagai Zhao Waner, bahkan diyakinkan bahwa anaknya telah mati? Air mata mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasakan kemarahan yang lebih besar daripada kesedihan. Di waktu yang sama, Lu Xiaobei menerima laporan terbaru dari asistennya.
Rekaman rumah. Sakit 5 tahun lalu menunjukkan seorang wanita dengan luka di kepala yang berat, dibawa. Tanpa identitas jelas, hanya memegang setengah liontin giok. Tanggalnya tepat sehari setelah hari pernikahan mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri, menatap kota yang gemerlap. Dari balik jendela tinggi kantornya. Jika semua ini adalah konspirasi, maka seseorang telah merenggut 5 tahun hidup mereka dengan kejam. Dan ia bersumpah, siapapun yang terlibat akan membayar harga yang setimpal. Keesokan harinya, suasana di perusahaan berubah drastis. Kabar tentang pemecatan Qin Rou menyebar cepat, membuat banyak karyawan terkejut. Zhao Waner datang dengan kepala tegak, meski bisikan masih terdengar di belakangnya. Ia tidak lagi gemetar seperti kemarin. Tatapannya tenang, namun ada tekad yang sulit digoyahkan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Jika masa lalunya adalah kebohongan, maka ia akan mengungkapnya satu persatu. Jika desainnya telah dicuri, ia akan merebut kembali namanya. Dan jika hatinya pernah dikhianati, ia akan memastikan tak ada yang bisa menginjaknya lagi. Saat ia melangkah masuk ke ruang desain, Lu Xiaobei sudah menunggunya di sana. Tatapan mereka bertemu, penuh emosi yang belum terucap. Di antara mereka ada jarak 5 tahun, yang dipenuhi kesalahpahaman dan luka, tetapi juga benang merah tak terlihat yang terus menarik mereka kembali. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti, menyisakan hanya 2 jiwa, yang sama-sama terluka dan mencari kebenaran. Dan di balik keheningan itu, badai yang lebih besar perlahan mendekat, siap menguji cinta, ingatan, dan harga diri mereka hingga batas terakhir. Lu Xiaobei melangkah mendekat tanpa mengalihkan pandangannya sedikitpun. Ruangan, desain yang luas itu mendadak terasa sempit, seolah hanya menyisakan ruang bagi mereka berdua dan segala rahasia yang belum terungkap. Zhao Waner berdiri tegak, berusaha menahan getar di dalam dadanya. Ia bisa merasakan tekanan dari tatapan pria itu, bukan lagi penuh kecurigaan seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi pencarian yang mendalam dan nyaris menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa, Lu Xiaobei mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membukanya perlahan. Di dalamnya terbaring setengah liontin giok yang selama 5 tahun tak pernah ia lepaskan. Cahaya lampu memantul pada permukaannya yang halus, membangkitkan kilatan memori yang semakin tajam di kepala Zhao Waner. Nafasnya tercekat, ketika ia tanpa sadar merogoh saku mantelnya sendiri dan mengeluarkan potongan lainnya. Dua belahan itu tampak seperti ditakdirkan untuk menyatu kembali, sama seperti dua kehidupan yang dipisahkan secara kejam oleh kebohongan. Tangannya gemetar saat potongan itu bersentuhan. Seketika, kepalanya terasa seperti dihantam gelombang besar. Suara hujan deras, aroma bunga di altar, senyum hangat seorang pria yang memanggilnya Yuan-Yuan, semuanya menyerbu masuk tanpa ampun. Ia terhuyung, mundur, hampir kehilangan keseimbangan, tetapi Lu Xiaobei sigap menangkapnya. Sentuhan itu membuat tubuhnya membeku. Dalam dekapan pria itu, jantungnya berdegup kencang. Dengan irama yang begitu familiar, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Potongan ingatan yang terpecah kini menyatu lebih jelas. Ia ingat mobil yang melaju cepat, sorot lampu yang menyilaukan, benturan keras, lalu kegelapan panjang yang menelan segalanya. Ketika sadar, ia berada di rumah keluarga Zeng, dengan kepala yang dibalut dan identitas yang diganti. Mereka mengatakan ia adalah Zhao Waner, menanamkan kebohongan. Itu berulang-ulang hingga ia sendiri mempercayainya. Lu Xiaobei merasakan tubuh wanita itu bergetar di pelukannya. Ia menahan napas, takut mendorong terlalu jauh, tetapi tak mampu menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Matanya menelusuri wajah itu, mencari jejak wanita yang ia cintai. Di sudut bibirnya, pada cara ia mengernyit saat kesakitan, pada kilatan air mata yang jatuh tanpa suara, semuanya terasa begitu nyata. Ia tidak peduli lagi pada gosip atau intrik perusahaan. Yang ia pedulikan hanya satu hal, kebenaran. Dan kini kebenaran itu terasa semakin dekat. Zhao Waner perlahan membuka mata yang basah. Suaranya bergetar saat akhirnya mengakui bahwa ia mulai mengingat sesuatu. Ia tidak sepenuhnya pulih, tetapi cukup untuk menyadari bahwa hidupnya telah dicuri. 5 tahun kerja keras, penghinaan, bahkan kematian anak yang
Selama ini ia tangisi mungkin adalah bagian dari rencana kejam seseorang. Amarahnya bangkit, bersama kesedihan yang menggunung. Jika benar ia adalah Jiang Yuan, maka anak yang disebut mati itu mungkin juga sebuah kebohongan. Pikiran itu membuat napasnya tersengal. Ia memandang Lu Xiaobei dengan campuran harap dan takut jika harapan itu kembali dihancurkan. Di luar ruangan, berita tentang penyelidikan baru yang dilakukan Presiden Lu mulai menyebar. Zheng Hao yang sedang menikmati makan siang mewahnya mendadak menerima panggilan. Panik, dokumen lama yang selama ini ia pikir telah terkubur mulai digali kembali. Rumah sakit, tempat Zhao Waner dirawat 5 tahun lalu diselidiki ulang. Rekaman yang sempat hilang tiba-tiba muncul kembali melalui jalur tak terduga. Wajah Zheng Hao memucat ketika menyadari bahwa permainan yang ia susun bersama ibunya mungkin akan terkuak. Ia teringat bagaimana mereka memanfaatkan wanita tak berdaya itu, memalsukan identitasnya demi mendapatkan tenaga gratis dan desain brilian yang bisa mereka jual atas nama Sumeng. Jika Lu Xiaobei benar-benar menggali hingga ke akar, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Sore itu, hujan kembali turun di Ancheng, seolah mengulang hari yang sama 5 tahun lalu. Zhao Waner berdiri di dekat jendela kantor, menatap titik-titik air yang jatuh tanpa henti. Di belakangnya, Lu Xiaobei tetap berdiri dalam diam, menjaga jarak namun tak benar-benar menjauh. Ada ketegangan yang belum terurai, tetapi juga ikatan yang semakin kuat. Ia berjanji dalam hati bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka dengan kebohongan. Jika ingatan wanita itu belum sepenuhnya kembali, ia akan membantunya. Mengingat, jika dunia mencoba menghalangi, ia akan menghancurkan dunia itu tanpa ragu. Dan di balik derasnya hujan, sebuah kebenaran yang lebih mengerikan mulai terkuak perlahan. Tidak semua kecelakaan adalah takdir. Tidak semua kehilangan adalah kebetulan. Seseorang telah merancang semuanya dengan cermat, menunggu saat yang tepat untuk memetik keuntungan. Namun mereka lupa satu hal, cinta yang tertunda selama 5 tahun tidak akan padam begitu saja, dan ketika dua hati yang terluka bersatu kembali, kekuatannya bisa menghancurkan siapapun yang berdiri di hadapannya. Hujan belum juga reda ketika telepon di meja Lu Xiaobei bergetar dengan nada yang tajam dan mendesak. Ia menjauh sejenak dari Zhao Waner untuk menerima panggilan itu, wajahnya berubah semakin dingin seiring laporan yang ia dengar. Rekaman tambahan dari 5 tahun lalu telah ditemukan. Sebuah mobil tanpa plat nomor terlihat mengikuti kendaraan Yuan. Sebelum kecelakaan terjadi, detik-detik sebelum benturan menunjukkan mobil itu sengaja menabrak dari samping, bukan sekadar kecelakaan biasa. Tangan Lu Xiaobei mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Jika ini benar, maka seseorang telah berusaha membunuh wanita yang ia cintai. Ia menutup telepon perlahan, sorot matanya berubah menjadi tajam dan berbahaya. Zhao Waner menoleh, merasakan perubahan suasana yang mendadak. Jantungnya kembali berdebar ketika Lu Xiaobei berjalan mendekat dan menyampaikan hasil penyelidikan itu tanpa menyembunyikan apapun. Kata-kata, bukan kecelakaan, membuat lututnya hampir goyah. Kilasan cahaya lampu mobil, suara rem yang memekakkan telinga, dan benturan keras kini terasa lebih jelas. Ia mengingat perasaan takut yang mencekik sebelum semuanya gelap. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. 5 tahun hidupnya dicuri, identitasnya dirampas, bahkan mungkin nyawanya hampir dihabisi. Siapa yang memiliki kebencian sebesar itu terhadapnya? Nama Qin Rou terlintas di benaknya, tetapi ia tidak berani langsung menuduh. Namun di sudut lain kota, wanita itu duduk di ruang tamunya yang gelap, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia juga menerima kabar tentang penyelidikan ulang tersebut. Wajahnya pucat, napasnya tak teratur. Ia teringat percakapan rahasia bertahun-tahun lalu dengan seseorang yang bersedia membereskan masalah demi memastikan Yuan tidak pernah kembali. Ia tidak pernah mengira wanita itu bisa selamat. Ia juga tidak menyangka Lu Xiaobei akan menggali sedalam ini. Rasa panik mulai menguasainya, tetapi kesombongannya belum sepenuhnya runtuh. Ia meyakinkan diri bahwa tidak ada bukti yang bisa mengarah padanya. Sementara itu, Zheng Hao tidak kalah gelisah. Ia dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan terkait identitas Zhao Waner.
Ketika ditanya bagaimana seorang wanita, tanpa dokumen jelas bisa tiba-tiba menjadi anggota keluarganya, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibunya yang selama ini penuh perhitungan pun mulai kehilangan ketenangan. Mereka menyadari bahwa jika kasus ini berkembang menjadi percobaan pembunuhan dan pencurian identitas, hukuman yang menanti tidak akan ringan. Rumah mewah yang dibangun dari kerja keras dan darah wanita itu kini terasa seperti jebakan yang siap runtuh kapan saja. Di tengah kekacauan itu, satu kebenaran lain perlahan terkuak. Hasil tes DNA yang diam-diam diperintahkan Lu Xiaobei terhadap Zhao Waner dan Xuan Xuan akhirnya keluar. Ketika amplop itu dibuka, waktu seolah berhenti. Hasilnya menunjukkan hubungan biologis yang tak terbantahkan. Zhao Waner adalah ibu kandung Xuan Xuan. Jantung Lu Xiaobei bergetar hebat. 5 tahun lalu, rumah sakit melaporkan bayi mereka meninggal tak lama setelah lahir. Jika laporan itu palsu, maka seseorang telah memisahkan ibu dan anak dengan kejam. Ia memandang wanita yang masih belum mengetahui hasil itu, yang sedang berdiri memeluk dirinya sendiri di dekat jendela, seolah mencoba menguatkan hati yang rapuh. Langkahnya perlahan mendekat, dengan suara rendah dan syarat emosi, ia menyerahkan hasil tes itu kepadanya. Mata Zhao Waner bergerak membaca setiap kata, lalu berhenti. Tangannya gemetar, napasnya tercekat, dunia di sekelilingnya runtuh dan sekaligus tersusun kembali. Dalam hitungan detik, anak yang selama ini ia tangisi, yang ia yakini telah mati, ternyata hidup. Hidup dan memanggilnya ibu setiap hari. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena gelombang cinta dan kehilangan yang datang bersamaan. Ia teringat bagaimana Xuan Xuan selalu merasa dekat dengannya. Bagaimana anak itu bersikeras memanggilnya ibu, bagaimana ia sendiri merasakan ikatan yang tak bisa dijelaskan. Lu Xiaobei memeluknya erat, kali ini tanpa ragu. 5 tahun penyesalan dan pencarian berakhir dalam satu kenyataan yang pahit dan manis sekaligus. Namun kebahagiaan itu belum utuh. Jika anak mereka hidup, siapa yang memalsukan laporan kematian? Siapa yang mengatur agar bayi itu dibesarkan di keluarga Lu tanpa sepengetahuan ibunya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuka luka baru yang lebih dalam. Seseorang telah memainkan takdir mereka dengan kejam, memisahkan keluarga demi ambisi atau kebencian. Di luar jendela, hujan mulai mereda, tetapi badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Dengan bukti kecelakaan yang disengaja dan tes DNA yang tak terbantahkan, perang yang sesungguhnya akan segera pecah. Kali ini bukan sekadar tentang cinta atau kecemburuan, melainkan tentang keadilan yang telah tertunda 5 tahun lamanya. Zhao Waner mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, sorot matanya berubah. Ia bukan lagi wanita lemah yang ditindas keluarga Zheng atau dipermalukan di perusahaan. Ia adalah Jiang Yuan, seorang ibu yang anaknya direnggut, seorang istri yang hampir dibunuh, dan seorang desainer yang karyanya dicuri. Dan ia bersumpah dalam hati bahwa siapapun yang berada di balik semua ini akan membayar harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam itu juga Lu Xiaobei membawa Zhao Waner kembali ke rumah keluarga Lu, bukan sebagai pengasuh sementara, melainkan sebagai wanita yang berhak mengetahui seluruh kebenaran. Di dalam mobil, suasana hening namun syarat emosi. Zhao Waner, atau lebih tepatnya Jiang Yuan, menatap hasil tes DNA di tangannya berulang kali, seakan takut huruf-huruf itu akan berubah jika ia berkedip. Setiap detik yang berlalu membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Anak itu hidup. Xuan Xuan adalah darah dagingnya. Ingatan tentang ruang persalinan yang dingin mulai kembali sedikit demi sedikit, rasa sakit yang luar biasa. Tangisan bayi yang sempat ia dengar, lalu suara-suara panik dan jarum suntik yang membuatnya kembali tenggelam dalam kegelapan. Ia tak pernah benar-benar melihat jasad bayi itu. Ia hanya diberi tahu bahwa anaknya tak selamat. Kini ia menyadari betapa mudahnya ia dibohongi saat berada dalam kondisi paling lemah. Begitu pintu rumah terbuka, Xuan Xuan yang sedang duduk di ruang tamu langsung berlari kecil menghampiri. Mata anak itu berbinar melihat Zhao Waner. Tanpa ragu ia memeluk kaki wanita itu erat-erat, seolah takut ia akan menghilang lagi. Tangisan yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah kembali. Zhao Waner berlutut dan memeluk anaknya dengan kedua tangan gemetar. Mencium rambutnya,
merasakan kehangatan tubuh kecil itu yang selama ini ia rindukan tanpa. Ia sadari, ada sesuatu dalam nalurinya yang kini menjadi jelas, ikatan yang tak pernah terputus. Meski waktu dan kebohongan memisahkan mereka, Lu Xiaobei berdiri memandang pemandangan itu dengan dada sesak. Ia merasa bersalah karena selama 5 tahun, membesarkan anak itu tanpa ibunya, namun ia juga tahu ia pun menjadi korban kebohongan. Yang sama, namun kebahagiaan yang baru tumbuh itu segera diselimuti bayangan kecurigaan yang lebih dalam. Lu Xiaobei memanggil kepala keamanan keluarga dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dokter dan perawat yang menangani persalinan 5 tahun lalu. Ia juga memeriksa kembali siapa yang pertama kali melaporkan kematian bayi tersebut kepadanya. Nama yang muncul membuat napasnya membeku. Qin Rou tercatat sebagai orang yang mengurus prosedur administrasi rumah sakit atas namanya saat itu, dengan alasan ia terlalu terpukul untuk mengurusnya sendiri. Tangannya mengepal. Selama ini ia mempercayai wanita itu tanpa ragu, bahkan membiarkannya masuk dan keluar dari kehidupan pribadinya dengan bebas. Di apartemennya, Qin Rou menerima kabar bahwa hasil tes DNA telah keluar. Ia tahu segalanya akan runtuh. Dengan wajah pucat ia mencoba menghubungi seseorang yang dulu membantunya mengatur laporan palsu itu, namun nomor tersebut sudah tidak aktif. Rasa panik ini benar-benar mencengkeramnya. Ia tak pernah menyangka bahwa bayi itu akan tumbuh dan justru menjadi penghubung antara kedua orang tuanya. Dulu ia hanya ingin memastikan Yuan pergi selamanya. Ia memanfaatkan kecelakaan itu, memanfaatkan kondisi kritis dan kekacauan, lalu mengganti laporan medis dengan bantuan orang dalam. Bayi itu tidak pernah mati, ia hanya memindahkannya ke ruang perawatan lain dan mengatur agar Lu Xiaobei membawanya pulang tanpa pernah memberitahu ibunya yang belum sadar. Semua itu dilakukan dengan keyakinan bahwa Yuan tak akan pernah bangun dengan ingatan yang utuh. Keesokan paginya, polisi mendatangi rumah keluarga Zheng. Bukti pencurian identitas, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi tenaga kerja telah cukup untuk membawa Zheng Hao dan ibunya ke kantor polisi. Tetangga yang dulu memandang rendah Zhao Waner kini berbisik. Bisik melihat keluarga itu digiring dengan wajah tertunduk. Semua desain yang pernah dijual atas nama Sumeng disita sebagai barang bukti. Sumeng sendiri gemetar saat menyadari bahwa karir gemilangnya dibangun di atas karya orang lain. Nama besarnya di dunia desain Anceng mulai tercoreng hanya dalam hitungan jam. Di rumah keluarga Lu, Zhao Waner duduk di kamar Xuan, menatap anak itu yang tertidur lelap setelah kelelahan menangis dan tertawa sekaligus. Ia mengusap pipi kecil itu dengan lembut, hatinya penuh dengan rasa bersalah karena tak berada di sisinya selama 5 tahun. Pertama kehidupannya, namun kini ia tidak ingin larut dalam penyesalan. Ia ingin memperjuangkan setiap hari yang tersisa sebagai seorang ibu. Ketika Lu Xiaobei masuk dan berdiri di belakangnya, suasana menjadi sunyi namun hangat. Ia meminta maaf dengan suara rendah, bukan hanya atas kesalahpahaman, tetapi atas kegagalannya melindungi mereka dulu. Zhao Waner menoleh perlahan. Di matanya masih ada luka, tetapi juga tekad yang sama kuatnya dengan milik pria itu. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kebenaran tentang kecelakaan dan laporan kematian palsu hampir terkuak sepenuhnya, dan bayangan Qin Rou semakin jelas. Sebagai dalang utama, namun ia tidak lagi merasa sendirian. Kini ia tahu siapa dirinya, tahu siapa anaknya, dan tahu siapa pria yang berdiri di sisinya. Cinta yang sempat terkubur oleh kebohongan perlahan bangkit kembali, lebih dewasa dan lebih kuat. Dan di balik kedamaian, sementara itu, konfrontasi terakhir semakin dekat, sebuah pertarungan yang akan menentukan apakah keluarga kecil itu akhirnya bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu atau kembali terjerumus dalam jurang pengkhianatan yang lebih dalam. Pagi berikutnya suasana rumah keluarga Lu berubah menjadi tegang ketika polisi kembali datang membawa surat perintah penahanan tambahan atas nama Qin Rou. Kabar itu sampai ke telinga Zhao Waner saat ia sedang membantu Xuan mengenakan sepatu untuk berangkat ke taman kanak-kanak. Tangannya sempat terhenti, namun ia tidak menunjukkan kegelisahannya di depan anak itu. Ia hanya tersenyum lembut, mencium kening kecil tersebut, lalu berdiri dengan hati yang bergetar. Di ruang kerja, Lu Xiaobei sudah menerima laporan.
Lengkap, bukti transfer uang mencurigakan 5 tahun lalu mengarah pada rekening pribadi Qin Rou yang digunakan untuk membayar seseorang yang kini ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan. Rekaman panggilan dan pesan yang dipulihkan semakin memperjelas bahwa kecelakaan itu bukan sekadar kebetulan. Namun Qin Rou tidak tinggal diam. Sebelum polisi berhasil menemukannya, ia lebih dulu datang ke rumah keluarga Lu dengan wajah pucat namun sorot mata yang masih keras kepala. Ia menuntut bertemu Lu Xiaobei secara langsung. Ketika pintu ruang tamu terbuka dan tatapan mereka bertemu, udara terasa membeku. Zhao Waner berdiri beberapa langkah di belakang. Menahan napas, Qin Rou menatapnya dengan campuran kebencian dan kepanikan, lalu tertawa pelan yang terdengar nyaris gila. Ia mengakui sebagian, namun berusaha membalikkan keadaan dengan menyebut bahwa semua itu dilakukan demi cinta, demi melindungi Lu Xiaobei dari wanita yang dianggapnya akan menjadi kelemahan. Kata-katanya terdengar memutarbalikkan logika, menyalahkan takdir dan keadaan, tetapi setiap kalimat justru semakin menyingkap sisi gelapnya. Lu Xiaobei mendengarkan tanpa ekspresi. Ketika Qin Rou menyebut bahwa ia hanya menggeser sedikit takdir agar Yuan-Yuan tersingkir, kesabaran pria itu runtuh. Dengan suara rendah namun penuh ancaman, ia menyatakan bahwa apapun alasan yang digunakan, percobaan pembunuhan dan pemisahan seorang ibu dari anaknya tidak bisa dibenarkan. Zhao Waner melangkah maju, menatap Qin Rou tanpa rasa takut. Ia tidak lagi gemetar seperti dulu. Dengan tenang ia mengatakan bahwa 5 tahun penderitaan tidak bisa ditebus dengan dalih cinta sepihak. Ia mengingatkan bahwa cinta yang menghancurkan orang lain bukanlah cinta, melainkan obsesi yang kejam. Tangisan Qin Rou akhirnya pecah, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ia sadar semuanya telah berakhir. Polisi masuk dan membawanya pergi. Saat pintu tertutup di belakangnya, keheningan menyelimuti ruangan. Zhao Waner menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan beban yang menindih dadanya selama 5 tahun. Namun luka yang tertinggal tidak bisa hilang dalam sekejap. Ia menoleh ke arah Lu Xiaobei. Di antara mereka, masih ada jarak waktu yang harus diisi kembali dengan kepercayaan dan kejujuran. Hari-hari berikutnya dipenuhi proses hukum dan pemberitaan besar di Ancheng. Skandal itu mengguncang kalangan atas. Nama keluarga Zheng tercoreng, karir Su Meng hancur, dan Qin Rou resmi didakwa atas percobaan pembunuhan serta pemalsuan dokumen medis. Di tengah hiruk-pikuk itu, Zhao Waner kembali ke ruang desainnya. Kali ini ia bekerja bukan sebagai bayangan siapapun, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ia menghidupkan kembali peta abad yang dulu menjadi karya paling ia banggakan, menyempurnakannya dengan sentuhan baru yang lahir dari rasa sakit dan keteguhan. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, Lu Xiaobei masuk ke ruang desain dengan langkah tenang. Ia memperhatikan wanita itu yang tenggelam dalam sketsa dan batu permata, wajahnya diterangi cahaya senja. Tanpa banyak kata, ia mendekat dan meletakkan secangkir teh hangat di sampingnya. Zhao Waner menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, senyum yang tulus muncul di bibirnya. Tidak ada lagi kebingungan tentang identitasnya. Ia adalah Jiang Yuan-Yuan, seorang ibu, seorang desainer, dan seorang wanita yang selamat dari pengkhianatan. Xuan-Xuan berlari masuk beberapa saat kemudian, memeluk keduanya dengan tawa riang. Dalam pelukan kecil itu, mereka bertiga berdiri sebagai keluarga yang sempat terpisah oleh kebohongan namun kini dipersatukan kembali oleh kebenaran. Masa depan mungkin masih menyimpan tantangan, tetapi kali ini mereka akan menghadapinya bersama. Dan di bawah langit Ancheng yang perlahan memerah, sebuah awal baru benar-benar dimulai, bukan dibangun di atas ilusi, melainkan di atas keberanian untuk menghadapi masa lalu dan memilih untuk tetap mencintai meski pernah terluka begitu dalam. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya stabil. Beberapa minggu setelah penangkapan Qin Rou, sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang mereka. Pengacara keluarga Lu menerima informasi bahwa Qin Rou mengajukan pernyataan baru dari dalam tahanan. Ia mengklaim bahwa ia tidak bertindak sendirian. Ada seseorang yang lebih berkuasa yang sejak awal ingin menyingkirkan Jiang Yuan-Yuan dari Ancheng. Nama itu membuat darah Lu Xiaobei membeku. Jiang Mingyun, paman jauh Yuan-Yuan yang selama ini jarang muncul tetapi
memiliki kepentingan besar terhadap warisan keluarga Jiang. Zhao Waner terdiam ketika mendengar nama itu. Ingatan samar tentang pertengkaran lama antara kakeknya dan Jiang Mingyun mulai muncul. Ada pembicaraan tentang saham, perusahaan perhiasan keluarga yang seharusnya diwariskan kepadanya sebagai cucu kesayangan. Jika ia menikah dengan Lu Zhaobei, pengaruh keluarga Jiang akan semakin kuat. Motif itu kini terasa mengerikan dan masuk akal. Kecelakaan, pemalsuan kematian, pencurian, identitas, semuanya mungkin bagian dari rencana untuk memutuskan jalur warisan dan menguasai aset keluarga. Lu Zhaobei segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap perusahaan keluarga Jiang. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah Yuan-Yuan dinyatakan hilang, Jiang Mingyun memang mengambil alih sebagian besar kendali dengan alasan darurat. Nilai saham melonjak drastis beberapa tahun terakhir, dan sejumlah aset diam-diam dialihkan. Amarah yang selama ini terpendam dalam diri Zhao Waner kini berubah menjadi tekad yang membara. Ia bukan hanya korban kecelakaan dan pengkhianatan cinta, tetapi juga target perebutan kekuasaan. Malam itu, ia berdiri di balkon rumah keluarga Lu, memandangi lampu kota yang berkelip di kejauhan. Angin malam menyapu rambutnya, namun pikirannya jauh lebih bergolak. 5 tahun lalu ia adalah wanita yang akan menikah dengan pria yang dicintainya. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya, nama, anak, masa depan. Kini ia tahu bahwa kehilangan itu bukan takdir, melainkan hasil keserakahan. Lu Zhaobei berdiri di sampingnya, tidak menyentuh, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Ia mengatakan bahwa jika Yuan-Yuan ingin merebut kembali haknya, ia akan mendukung sepenuhnya, bukan sebagai presiden Lu Group, tetapi sebagai suaminya. Kata itu membuat hati Zhao Waner bergetar. Suaminya, mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikan pernikahan itu, tetapi perasaan mereka tidak pernah mati. Dengan suara tenang, namun penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa ia akan kembali ke keluarga Jiang bukan sebagai korban yang memohon keadilan, melainkan sebagai pewaris sah yang menuntut pertanggungjawaban. Ia ingin menghadapi Jiang Mingyun secara langsung. Beberapa hari kemudian, rapat Dewan Keluarga Jiang digelar secara mendadak. Para pemegang saham terkejut melihat Jiang Yuan-Yuan masuk ke ruang rapat dengan langkah mantap. Didampingi Lu Zhaobei dan pengacara, wajahnya yang dulu dianggap telah hilang kini berdiri nyata di hadapan mereka. Bisik-bisik memenuhi ruangan, tetapi ia tidak goyah. Dengan bukti identitas resmi yang telah dipulihkan dan dokumen hukum yang kuat, ia menuntut pengembalian saham yang secara ilegal dialihkan selama masa hilangnya dirinya. Jiang Mingyun mencoba menyangkal, menyebutnya penipu, bahkan mempertanyakan keaslian identitasnya. Namun bukti forensik, catatan medis, dan kesaksian yang terkumpul dari kasus Qin Rou membuat argumennya runtuh satu persatu. Ketika hasil verifikasi resmi diumumkan, wajah pria itu memucat. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Zhao Waner, Jiang Yuan-Yuan, melihat ketakutan di mata orang yang telah mengambil begitu banyak darinya. Di akhir rapat, keputusan sementara dikeluarkan, kendali perusahaan keluarga Jiang dikembalikan kepadanya sambil menunggu proses hukum terhadap Jiang Mingyun. Saat ia melangkah keluar dari gedung itu, kilatan kamera wartawan menyambutnya. Namun yang ia rasakan bukanlah kegembiraan, melainkan kelegaan yang dalam. Ia tidak lagi berlari dari masa lalu. Ia menghadapinya dan mulai menang. Ketika ia kembali ke rumah, Suan-Suan berlari menyambutnya seperti biasa. Ia mengangkat anak itu dalam pelukan hangat, merasakan kehidupan yang dulu hampir direnggut darinya. Lu Zhaobei berdiri memandang keduanya dengan mata yang penuh kebanggaan. Perjuangan mereka belum benar-benar selesai, tetapi satu demi satu simpul kebohongan telah terurai. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka dengan mudah. Di tengah badai, ambisi dan pengkhianatan, keluarga kecil itu berdiri semakin kokoh, siap menulis bab berikutnya dengan tangan mereka sendiri. Kemenangan di rapat Dewan Keluarga Jiang hanyalah awal dari pertarungan yang lebih luas. Berita tentang kembalinya Jiang Yuan-Yuan sebagai pewaris sah mengguncang dunia bisnis. Anceng, media menyoroti kisahnya sebagai kebangkitan dramatis seorang wanita yang selamat dari percobaan pembunuhan dan pengkhianatan keluarga. Namun di balik sorotan itu, tekanan juga semakin besar. Investor yang selama ini berada di bawah kendali Jiang Mingyun mulai bergerak gelisah.
Beberapa mencoba menarik dana, sebagian lain diam-diam menawarkan dukungan kepada pihak yang dianggap lebih kuat. Zhao Waner memahami bahwa mempertahankan posisi jauh lebih sulit daripada merebutnya kembali. Di kantor pusat perusahaan keluarga Jiang, ia duduk di kursi yang dulu milik kakeknya. Ruangan itu terasa asing sekaligus akrab. Aroma kayu tua dan arsip lama membangkitkan kenangan masa kecil yang sempat terkubur. Ia mengingat bagaimana kakeknya pernah berkata bahwa perhiasan bukan sekadar batu dan logam, melainkan simbol warisan dan harga diri. Kini kata itu terasa lebih bermakna. Ia tidak hanya berjuang untuk saham atau keuntungan, tetapi untuk memulihkan martabat keluarga yang telah dicemari keserakahan. Lu Xiaobei tidak ikut campur secara langsung dalam manajemen perusahaan Jiang, namun dukungannya terasa nyata. Ia mengirim tim audit independen untuk membantu membersihkan transaksi mencurigakan tanpa menuntut imbalan apapun. Ia tahu Yuan harus berdiri dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia juga tidak akan membiarkannya menghadapi badai sendirian. Hubungan mereka perlahan menemukan keseimbangan baru, bukan lagi dipenuhi kesalahpahaman, melainkan komunikasi yang jujur dan saling menghargai. Namun Jiang Mingyun tidak menyerah begitu saja. Melalui kuasa hukumnya, ia menuduh adanya manipulasi bukti dan mencoba menyeret nama Lu Group ke dalam konflik, menuduh adanya intervensi ilegal. Tuduhan itu memicu penyelidikan formal yang bisa merusak reputasi kedua perusahaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Zhao Waner menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik keluarga, melainkan perang terbuka yang mempertaruhkan masa depan banyak orang. Di tengah tekanan itu, ia tetap kembali ke ruang desain setiap malam. Di sana, di antara sketsa dan batu permata, ia menemukan ketenangan. Ia mulai merancang koleksi baru yang terinspirasi dari kisah hidupnya sendiri, tentang pecahan yang disatukan kembali, tentang cahaya yang tetap bersinar meski tertutup debu. Koleksi itu ia beri nama, Kebangkitan. Setiap potongannya mengandung detail halus berbentuk dua bagian yang saling mengunci, melambangkan liontin giok yang pernah memisahkannya dari masa lalunya. Suatu malam, ketika ia hampir menyelesaikan desain utama koleksi itu, Suan masuk. Dengan langkah kecil dan mata mengantuk, anak itu memeluk pinggangnya tanpa berkata apa. Zhao Waner mengangkatnya ke pangkuan, menatap wajah kecil yang kini menjadi sumber kekuatannya. Ia berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi di ruang rapat atau pengadilan, ia tidak akan lagi kehilangan momen-momen sederhana seperti ini. Beberapa hari kemudian, sidang awal terhadap Jiang Mingyun digelar. Ruang pengadilan penuh dengan wartawan dan pengamat bisnis. Zhao Waner duduk tegak, mengenakan setelan sederhana namun elegan. Ketika bukti transfer ilegal dan rekaman komunikasi dengan Qin Rou diputar di depan umum, suasana menjadi tegang. Jiang Mingyun yang selama ini percaya diri mulai kehilangan pijakan. Kesaksian dari mantan karyawan yang akhirnya berani berbicara memperkuat tuduhan bahwa kecelakaan 5 tahun lalu adalah bagian dari rencana untuk menyingkirkannya demi menguasai perusahaan. Saat hakim menunda sidang untuk pemeriksaan lanjutan, Zhao Waner melangkah keluar. Dengan perasaan campur aduk, perjuangan hukum ini mungkin akan panjang, tetapi arah kebenaran sudah jelas. Di tangga gedung pengadilan, Lu Xiaobei menunggunya. Tanpa banyak kata, ia menggenggam tangannya erat. Sentuhan itu bukan sekadar dukungan, melainkan janji bahwa apapun hasil akhirnya, mereka akan menghadapinya bersama. Langit Anceng sore itu cerah, berbeda dengan hari-hari hujan yang pernah menjadi saksi kehancuran hidupnya. Zhao Waner menatap ke depan dengan mata yang tenang namun penuh tekad. Ia telah kehilangan 5 tahun, tetapi ia tidak akan kehilangan masa depannya. Dari seorang wanita tanpa nama hingga kembali menjadi Jiang Yuan yang berdiri di pusat badai. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran mungkin tertunda, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, dengan keluarga di sisinya dan keberanian di dalam hatinya, ia siap melangkah lebih jauh lagi. Sidang demi sidang berlangsung dengan ketegangan yang terus meningkat. Setiap bukti yang diajukan mempersempit ruang gerak Jiang Mingyun, namun pria itu masih mencoba bertahan. Dengan segala cara, ia menyuap saksi, menekan mantan karyawan, bahkan mencoba menyebarkan rumor bahwa Zhao Waner mengalami gangguan ingatan permanen dan tidak layak memimpin perusahaan.
Serangan itu tidak hanya ditujukan pada reputasi bisnisnya, tetapi juga pada stabilitas mentalnya. Beberapa media mulai mempertanyakan apakah seorang wanita yang pernah kehilangan identitasnya bisa dipercaya memegang kendali perusahaan besar. Zhao Waner membaca berita-berita itu dengan wajah tenang, tetapi di dalam hatinya amarah berkobar. Ia tahu ini adalah permainan psikologis. Jika ia goyah sedikit saja, lawannya akan memanfaatkannya. Ia memilih untuk tidak membalas dengan emosi. Sebaliknya, ia tampil di konferensi pers dengan sikap tegas dan elegan, menjelaskan visi barunya untuk perusahaan. Jiang memaparkan rencana transparansi dan reformasi manajemen. Suaranya stabil, tatapannya lurus, dan untuk pertama kalinya publik melihat bukan seorang korban, melainkan seorang pemimpin. Di sisi lain, Lu Xiaobei menghadapi tekanan dari Dewan Direksi Lu Group. Beberapa anggota khawatir keterlibatannya akan menyeret perusahaan ke dalam konflik hukum yang panjang. Mereka menyarankan agar ia menjaga jarak dari kasus keluarga Jiang demi melindungi reputasi grup. Namun Lu Xiaobei menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa integritas dan keadilan bukanlah beban, melainkan fondasi yang membuat perusahaan berdiri kokoh. Keputusan itu memicu perdebatan sengit, tetapi wibawanya sebagai presiden membuat tidak ada yang berani menentang lebih jauh. Di tengah kekacauan itu, hubungan mereka perlahan berubah menjadi lebih dalam. Tidak lagi sekadar cinta yang digerakkan oleh kenangan masa lalu, melainkan kemitraan yang teruji oleh krisis. Suatu malam, setelah rapat panjang dan melelahkan, mereka duduk berdampingan di ruang keluarga yang sunyi. Suan-Suan sudah tertidur. Tidak ada kata-kata manis atau janji besar. Hanya keheningan yang nyaman. Zhao Waner menyandarkan kepalanya pada bahu Lu Xiaobei. Merasakan detak jantung pria itu yang stabil dan menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terungkap, ia merasa benar-benar aman. Beberapa minggu kemudian, keputusan pengadilan sementara diumumkan. Hakim menyatakan cukup bukti untuk menahan Jiang Mingyun secara resmi atas tuduhan konspirasi, percobaan pembunuhan, penggelapan aset, dan manipulasi laporan perusahaan. Ketika berita itu tersebar, pasar saham perusahaan Jiang sempat bergejolak, tetapi tidak runtuh. Investor yang sebelumnya ragu mulai melihat kepemimpinan Zhao Waner sebagai sinyal perubahan positif. Namun kemenangan itu tidak sepenuhnya manis. Di balik jeruji tahanan, Jiang Mingyun mengirim pesan terakhir melalui pengacaranya. Ia memperingatkan bahwa dunia bisnis tidak pernah bersih, dan bahwa musuh sejati mungkin bukan dirinya. Kalimat itu menggantung, seperti bayangan tipis. Zhao Waner mencoba mengabaikannya, tetapi jauh di dalam hatinya ada kegelisahan baru. Apakah benar semua dalang sudah terungkap, atau masih ada tangan lain yang tersembunyi? Keesokan harinya, saat ia memeriksa laporan internal perusahaan, ia menemukan anomali kecil dalam kontrak lama yang ditandatangani sebelum kecelakaan terjadi. Ada klausul yang mengalihkan sebagian hak kekayaan intelektual desainnya ke pihak ketiga yang tidak dikenal. Tanggalnya beberapa minggu sebelum hari pernikahannya. Jantungnya berdebar. Jika benar, ada pihak lain yang bermain sejak awal, maka rencana itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Ia menatap berkas itu lama, lalu mengangkat telepon untuk memanggil tim hukum. Di balik semua luka dan kemenangan, satu hal menjadi jelas, perjuangan ini belum selesai. Namun kali ini ia tidak lagi takut. Ia telah melewati pengkhianatan, kehilangan, dan kebangkitan. Apapun yang menunggu di depan, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Di halaman rumah, Suan-Suan tertawa riang mengejar kupu-kupu kecil di taman. Tawa itu menjadi pengingat bahwa di tengah intrik dan kekuasaan, ada kehidupan sederhana yang harus dilindungi. Zhao Waner berdiri di ambang pintu, memandangi anaknya dengan senyum lembut. Ia tahu bahwa apapun badai berikutnya, ia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang lemah dan tak berdaya. Ia telah menemukan dirinya kembali, dan kini ia siap menulis takdirnya sendiri, bab demi bab, tanpa membiarkan siapapun merampasnya lagi. Malam itu Zhao Waner tidak langsung pulang. Ia tetap berada di ruang kerjanya, lampu meja menyala redup di antara tumpukan dokumen kontrak lama. Klausul pengalihan hak kekayaan intelektual itu terus terbayang di benaknya. Nama perusahaan penerima hak tersebut terdengar asing,
sebuah entitas investasi kecil yang berdiri hanya beberapa bulan sebelum kecelakaan terjadi, lalu menghilang setahun setelahnya. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia memerintahkan tim hukumnya menelusuri struktur kepemilikan perusahaan itu hingga ke lapisan terdalam. Hasil awal yang datang menjelang tengah malam membuat napasnya menahan. Perusahaan cangkang itu terhubung melalui beberapa lapisan direksi bayangan ke sebuah konsorsium investasi luar negeri yang pernah bekerja sama dengan Lu Group dalam proyek besar 5 tahun lalu. Proyek itu batal secara mendadak setelah kecelakaan Yuan. Lebih mengejutkan lagi, salah satu penandatangan awal kontrak kerja sama tersebut adalah mantan wakil presiden Lu Group yang mengundurkan diri secara misterius tak lama setelah kejadian. Nama itu memukul keras kesadarannya. Jika benar ada kepentingan bisnis lintas perusahaan yang terlibat, maka permainan ini jauh lebih luas daripada konflik keluarga Jiang. Zhao Waner segera menghubungi Lu Zhaobei. Suaranya tenang namun tegas ketika menjelaskan temuan itu. Di ujung telepon, keheningan panjang menyelimuti sebelum Lu Zhaobei menjawab dengan nada berat. Ia mengingat proyek tersebut, sebuah lini perhiasan internasional yang membutuhkan desain eksklusif dari Jiang Yuan sebagai bagian utama. Jika desain itu dialihkan lebih dulu ke pihak ketiga, maka seseorang memang telah merencanakan untuk menguasainya bahkan sebelum hari pernikahan mereka. Kecelakaan itu mungkin bukan hanya untuk menyingkirkan pewaris keluarga Jiang, tetapi juga untuk mengamankan hak desain bernilai miliaran. Keesokan paginya mereka bertemu di kantor pusat Lu Group. Untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, Lu Zhaobei terlihat benar-benar terguncang. Ia memerintahkan audit internal menyeluruh terhadap proyek lama tersebut. Beberapa dokumen hilang, beberapa email dihapus, namun jejak digital tak sepenuhnya bisa dimusnahkan. Perlahan terungkap bahwa mantan wakil presiden itu menerima komisi besar dari konsorsium luar negeri beberapa minggu sebelum kecelakaan. Tanggal transfernya berdekatan dengan penandatanganan klausul pengalihan hak desain milik Yuan. Kesadaran itu menghantam mereka berdua sekaligus. Kecelakaan, pemalsuan kematian bayi, pencurian identitas, pengambil alihan saham, semuanya mungkin bagian dari satu jaringan kepentingan yang saling bertaut. Qin Rou dan Jiang Mingyun mungkin hanyalah pion yang digerakkan oleh janji keuntungan atau kekuasaan. Dalang sebenarnya mungkin adalah mereka yang berdiri di balik layar bisnis internasional. Tekanan kini meningkat 2 kali lipat. Jika skandal ini benar-benar menyeret mitra luar negeri, reputasi Lu Group dan perusahaan Jiang bisa runtuh bersamaan. Dewan Direksi Lu Group kembali mendesak Lu Zhaobei untuk menjaga jarak, bahkan menyarankan agar ia menyerahkan sebagian kewenangan sementara waktu demi meredam risiko. Namun kali ini Zhao Waner yang berbicara lebih dulu. Ia menyatakan bahwa jika ada risiko, ia akan memikulnya sebagai pemilik sah desain tersebut. Ia tidak ingin Lu Zhaobei kehilangan posisinya karena memperjuangkannya. Perkataan itu justru membuat Lu Zhaobei semakin mantap. Ia menolak mundur. Baginya, membiarkan kebenaran terkubur demi citra perusahaan adalah pengkhianatan kedua. Hubungan mereka kini diuji bukan oleh kesalahpahaman, melainkan oleh keputusan strategis yang dapat mengubah masa depan ribuan karyawan. Sore itu, mereka mengadakan pertemuan tertutup dengan tim hukum dan forensik digital. Strategi disusun dengan hati-hati, menggugat perusahaan cangkang tersebut, mengajukan permintaan kerjasama hukum internasional, serta membuka kembali investigasi kriminal terhadap jaringan konspirasi yang lebih luas. Langkah ini berisiko memicu perang hukum lintas negara, namun mundur bukan pilihan. Di rumah, Suan merasakan perubahan suasana. Ia memeluk ibunya lebih erat dari biasanya, seolah nalurinya menangkap ketegangan yang tak diucapkan. Zhao Waner menatap wajah polos itu dan menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil kini tidak hanya memengaruhi dirinya dan Lu Zhaobei, tetapi juga masa depan anak mereka. Malam semakin larut ketika pesan anonim masuk ke ponsel Zhao Waner. Hanya satu kalimat singkat yang muncul di layar, berhentilah sebelum kehilangan yang kedua kali. Tidak ada nomor pengirim, tidak ada penjelasan. Jantungnya berdegup keras. Ancaman itu bukan sekadar intimidasi kosong. Seseorang masih mengawasi, masih bergerak, dan mungkin masih memiliki kekuatan untuk menyakiti. Ia menutup layar ponsel perlahan dan menatap keluar jendela.
Cahaya kota Anceng berkilau, seperti biasa, tetapi di balik gemerlap itu tersembunyi bayangan yang belum sepenuhnya terungkap. Perjuangan yang mereka hadapi kini telah melampaui dendam pribadi. Ini adalah pertempuran melawan jaringan kepentingan yang siap melakukan apapun demi keuntungan. Dan Zhao Waner tahu, untuk melindungi keluarganya, ia harus lebih kuat dan lebih cerdas dari siapapun yang mencoba menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Pesan anonim itu tidak dihapus. Zhao Waner menyimpannya, memotretnya, lalu menyerahkannya pada tim forensik digital tanpa memberitahu siapapun di luar lingkaran kecil. Yang benar-benar ia percaya, ia tidak ingin kepanikan menyebar, terutama tidak di rumah. Namun sejak malam itu, kewaspadaannya meningkat. Ia meminta sistem keamanan rumah diperbarui, akses tamu diperketat, dan pengawalan tambahan disiapkan tanpa membuat Suan-Suan merasa diawasi. Tim forensik menemukan bahwa pesan tersebut dikirim melalui jaringan terenkripsi yang sama dengan beberapa komunikasi lama milik perusahaan cangkang yang memegang hak. Desainnya, polanya konsisten. Seseorang yang terlibat dalam pengalihan hak itu masih aktif dan menyadari bahwa jejak mereka sedang dikejar. Ini bukan lagi bayangan masa lalu, ini ancaman yang hidup. Lu Xiaobei menerima laporan itu dengan wajah yang semakin keras. Ia segera memindahkan sebagian aktivitas kerja Zhao Waner ke lantai khusus dengan akses terbatas di kantor pusat Lu Group, bukan untuk mengontrolnya, melainkan untuk memastikan keselamatannya. Namun, Zhao Waner menolak diperlakukan sebagai korban yang harus disembunyikan. Ia memilih tetap tampil di publik, menghadiri rapat dan konferensi dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa rasa takut adalah senjata lawan. Jika ia mundur, mereka menang. Beberapa hari kemudian, perkembangan besar terjadi. Otoritas keuangan menemukan aliran dana besar dari konsorsium luar negeri tersebut ke rekening pribadi mantan wakil presiden Lu Group, yang kemudian diteruskan ke beberapa rekening lain, termasuk satu milik perusahaan yang terkait dengan Jiang Mingyun. Rantai itu akhirnya membentuk lingkaran utuh. Konspirasi, ini bukan sekadar soal warisan atau kecemburuan, melainkan operasi terencana untuk menguasai desain eksklusif dan kendali dua perusahaan besar sekaligus. Namun sebelum surat perintah penangkapan tambahan bisa dikeluarkan, sesuatu terjadi. Sore itu, saat Zhao Waner hendak menjemput Suan-Suan dari sekolah, mobil pengawalnya tiba terhalang oleh sebuah truk yang berhenti mendadak di persimpangan. Dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor mendekat terlalu cepat. Naluri lamanya yang sempat terkubur kembali muncul. Ia berteriak memperingatkan sopir. Pintu mobil ditutup rapat, dan pengawal bereaksi cepat. Sebuah benda keras menghantam kaca samping, bukan peluru, melainkan botol berisi cat hitam yang pecah dan menutupi pandangan. Tindakan itu cukup untuk menciptakan kepanikan dan kemacetan. Tidak ada ledakan, tidak ada tembakan. Hanya kekacauan yang disengaja. Ketika situasi terkendali, sepeda motor itu sudah menghilang. Ini bukan upaya pembunuhan langsung. Ini pesan. Tangan Zhao Waner gemetar, bukan karena takut mati, tetapi karena kemarahan yang membakar. Mereka berani mendekati anaknya. Itu batas yang tidak bisa ditoleransi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua terungkap, ia kehilangan ketenangan di depan Lu Xiaobei. Air matanya jatuh bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa marah dan insting seorang ibu yang terancam. Lu Xiaobei memeluknya erat, tetapi matanya berubah menjadi dingin dan berbahaya. Ia tidak lagi hanya membela kebenaran, kini ia melindungi keluarganya dari ancaman nyata. Ia menghubungi koneksi lamanya di penegak hukum tingkat tinggi, mempercepat proses penyelidikan lintas negara, dan meminta pengawasan khusus terhadap konsorsium tersebut. Ia juga secara terbuka mengumumkan kerjasama penuh dengan otoritas internasional, langkah yang membuat pasar terguncang namun menunjukkan bahwa mereka tidak akan bersembunyi. Keesokan harinya, rekaman kamera lalu lintas berhasil mengidentifikasi truk dan sepeda motor. Itu sebagai kendaraan sewaan yang dibayar tunai melalui perantara. Namun satu detail kecil terlewat oleh pelaku. Pengemudi truk sempat menggunakan ponsel pribadinya sebelum kejadian. Sinyalnya terekam dan terlacak ke sebuah gudang di pinggiran kota yang terdaftar atas nama perusahaan logistik yang memiliki kontrak lama dengan konsorsium luar negeri tersebut. Lingkaran itu semakin menyempit. Di rumah malam itu,
Xuan tidur lebih dekat dari biasanya, memeluk ibunya tanpa sadar. Zhao Waner menatap wajah anaknya lama sekali. Rasa takut masih ada, tetapi kini ia berubah menjadi tekad yang lebih keras dari baja. Jika 5 tahun lalu ia adalah korban yang tidak berdaya, kini ia adalah wanita yang memahami permainan dan siap memenangkannya. Ia berdiri di balkon setelah semua lampu dimatikan, memandangi langit gelap anceng. Ancaman itu nyata, tetapi mereka juga membuat satu kesalahan besar, mereka meremehkan seorang ibu yang telah kehilangan segalanya dan bangkit kembali. Kali ini, bukan hanya kebenaran yang ia kejar, ia akan memastikan bahwa siapapun yang menyentuh keluarganya akan merasakan akibat yang tak akan pernah mereka lupakan. Gudang di pinggiran kota itu akhirnya digerebek menjelang fajar. Operasi dilakukan senyap, namun terkoordinasi, melibatkan kepolisian kota dan unit investigasi keuangan yang telah mengikuti jejak aliran dana selama berminggu-minggu. Zhao Waner tidak diizinkan ikut, tetapi ia menunggu di ruang komando sementara bersama Lu Xiaobei, menatap layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari kamera petugas. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, namun jari-jarinya saling menggenggam erat di pangkuan. Saat pintu gudang didobrak, ruangan luas yang tampak kosong itu menyimpan lebih dari sekadar kardus dan rak besi. Di ruang belakang ditemukan server kecil, beberapa laptop yang masih menyala, serta dokumen kontrak dan cetakan desain. Ketika salah satu petugas mengangkat selembar cetakan dan menyorotkannya ke kamera, dada Zhao Waner terasa sesak. Itu adalah variasi desain kebangkitan miliknya, versi yang belum pernah ia publikasikan, bahkan belum ia simpan di sistem utama perusahaan. Artinya, seseorang memiliki akses langsung ke proses kreatifnya saat ini. Kesadaran itu menghantam lebih keras daripada ancaman di jalan. Ada kebocoran di dalam, entah di perusahaan Jiang, di Lu Group, atau bahkan di lingkaran terdekatnya. Pengkhianatan tidak selalu datang dari luar. Penangkapan di gudang menghasilkan 3 orang perantara, tetapi dalang utamanya belum tertangkap. Namun dari laptop yang disita, ditemukan komunikasi terenkripsi dengan seorang koordinator berinisial R. Identitas itu segera dikaitkan dengan salah satu eksekutif senior konsorsium luar negeri yang pernah memimpin negosiasi proyek 5 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, catatan pesan menunjukkan bahwa rencana untuk menguasai desain Yuan telah disusun jauh sebelum ia dan Lu Xiaobei mengumumkan pertunangan mereka. Pernikahan itu hanya mempercepat eksekusi rencana. Lu Xiaobei berdiri tegak menatap layar, rahangnya mengeras. Ia mulai memahami bahwa cinta mereka saat itu mungkin dianggap sebagai ancaman strategis. Jika Jiang Yuan dan Lu Group bersatu melalui pernikahan, kekuatan desain eksklusif dan jaringan distribusi global akan menyatu, menciptakan dominasi pasar yang sulit disaingi. Maka cara paling efektif untuk mencegahnya adalah memutus mata rantai itu sebelum terjadi. Di tengah analisis data yang terus berjalan, Zhao Waner menerima panggilan dari kepala keamanan internal perusahaan Jiang. Ada satu temuan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Seorang staf desain junior menghilang sejak 2 hari lalu, dan akses log menunjukkan bahwa akun staf tersebut digunakan untuk menyalin file desain kebangkitan beberapa jam sebelum kejadian truk di jalan. Hati Zhao Waner terasa berat. Ia mengingat wajah staf itu, pemuda pendiam yang selalu bekerja lembur tanpa banyak bicara. Apakah ia dipaksa, disuap, atau terjebak? Rasa marahnya kini bercampur dengan kesedihan. Permainan ini telah menyeret terlalu banyak orang. Menjelang siang, konferensi pers darurat digelar. Zhao Waner berdiri di podium, cahaya kamera menyilaukan wajahnya. Ia tidak menyembunyikan adanya percobaan sabotase dan ancaman, tetapi juga tidak menunjukkan ketakutan. Dengan suara mantap ia menyatakan bahwa perusahaan Jiang dan Lu Group akan bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas internasional untuk membongkar jaringan ini hingga ke akar. Ia menegaskan bahwa desain bukan hanya soal keuntungan, tetapi tentang integritas dan kreativitas yang tidak bisa dicuri tanpa konsekuensi. Pernyataannya menggema luas. Dukungan publik mengalir, terutama dari komunitas kreatif yang selama ini muak dengan praktik monopoli dan pembajakan desain oleh korporasi besar. Namun malam itu, ketika rumah kembali sunyi, Zhao Waner duduk sendirian di ruang kerjanya.
Di meja tergeletak cetakan desain yang ditemukan di gudang. Ia menatap garis-garis yang pernah ia buat dengan penuh harapan, kini ternoda oleh tangan orang lain. Perlahan ia mengambil pensil dan mulai menggambar ulang, menambahkan detail baru yang lebih tajam. Lebih berani, seolah setiap goresan adalah deklarasi bahwa ia tidak akan dipatahkan. Lu Xiaobei masuk tanpa suara dan berdiri di belakangnya. Ia tidak berbicara, ia hanya memperhatikan bagaimana wanita itu tidak memilih untuk bersembunyi atau menyerah, melainkan menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari ancaman yang datang. Dalam diam, ia menyadari bahwa musuh mereka mungkin besar dan terorganisir, tetapi mereka telah meremehkan satu hal yang tak bisa dihitung dalam laporan keuangan, ketahanan hati. Seseorang yang telah selamat dari kehilangan, pengkhianatan, dan kematian hampir nyata. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang. Jaringan konspirasi itu mulai terungkap, tetapi semakin dekat pada pusatnya, semakin berbahaya langkah yang harus mereka ambil. Zhao Wan'er tahu bahwa bab berikutnya mungkin akan menjadi yang paling menentukan. Dan kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk kebenaran atau perusahaan. Ia berjuang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa memisahkan keluarganya dengan cara apapun. Keesokan paginya, laporan lengkap hasil penggerebekan tiba di meja Zhao Wan'er dan Lu Xiaobei. Data yang berhasil dipulihkan dari server gudang menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar pencurian desain. Ada rencana bertahap untuk menjatuhkan nilai saham perusahaan Jiang melalui kebocoran desain, manipulasi opini publik, lalu akuisisi paksa ketika harga jatuh. Di saat yang sama, Lu Group akan diseret dalam skandal kolaborasi ilegal sehingga harga sahamnya ikut terguncang. Setelah keduanya melemah, konsorsium luar negeri itu akan masuk sebagai penyelamat dengan investasi besar, mengambil alih kendali. Mayoritas tanpa terlihat sebagai penjahat. Itu bukan hanya konspirasi personal. Itu operasi bisnis berskala internasional. Lebih jauh lagi, ditemukan catatan percakapan tentang fase kedua yang belum sempat dijalankan. Fase tersebut mencantumkan satu kalimat yang membuat darah Zhao Wan'er membeku. Jika target utama tetap aktif dan menjadi hambatan, gunakan tekanan emosional. Melalui aset keluarga, kata-kata itu terasa seperti ancaman langsung pada Xuan. Tanpa menunggu, Lu Xiaobei memerintahkan perlindungan tingkat tertinggi untuk keluarganya. Sekolah Xuan diperketat pengawasannya, rute perjalanan diubah setiap hari, dan seluruh staf rumah diperiksa ulang latar belakangnya. Namun Zhao Wan'er tahu bahwa perlindungan fisik saja tidak cukup. Selama dalang utama belum ditangkap, ancaman tetap menggantung. Siang itu, kabar datang bahwa staf desain junior yang menghilang ditemukan di sebuah apartemen kosong dalam kondisi syok. Ia tidak diculik, tetapi ditekan dan diancam keluarganya akan disakiti jika tidak memberikan akses file. Tangisnya pecah saat mengakui semuanya. Ia tidak pernah berniat mengkhianati perusahaan, ia hanya terlalu takut. Pengakuannya memperkuat bukti bahwa jaringan ini tidak ragu memanfaatkan orang kecil demi tujuan besar. Zhao Wan'er mendatangi pemuda itu secara langsung. Alih-alih memarahinya, ia berbicara dengan tenang dan memintanya membantu mengungkap siapa yang menekan dirinya. Ia memahami rasa takut yang membuat seseorang bertindak di luar kehendaknya. Ketegasan yang ia tunjukkan bukanlah kekejaman, melainkan empati yang terkontrol. Sikap itu justru membuat loyalitas timnya semakin kuat. Sementara itu, otoritas internasional akhirnya mengeluarkan surat penahanan terhadap eksekutif berinisial R. Namun pria itu menghilang sebelum bisa ditangkap. Jejak terakhirnya menunjukkan ia terbang ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok. Pelarian itu menandakan bahwa mereka semakin dekat pada pusat jaringan. Malamnya, sebuah panggilan video tak dikenal masuk ke perangkat pribadi Lu Xiaobei. Layar menampilkan wajah pria parubaya yang elegan, sorot matanya tenang namun penuh perhitungan. Ia tidak menyebut nama, tetapi jelas dialah R. Dengan suara halus ia mengatakan bahwa perang terbuka hanya akan menghancurkan nilai perusahaan kedua belah pihak. Ia menawarkan kesepakatan, hentikan penyelidikan, lepaskan tuntutan, dan konsorsium akan mundur tanpa gangguan lebih lanjut. Lu Xiaobei tidak langsung menjawab. Zhao Wan'er berdiri di sampingnya, menatap layar dengan mata yang tidak lagi dipenuhi kebingungan.
Pria itu kemudian menambahkan ancaman terselubung tentang betapa rapuhnya kebahagiaan keluarga di dunia yang penuh risiko. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Waner. Ia melangkah mendekat ke kamera dan berbicara. Dengan suara tenang namun tajam. Ia mengatakan bahwa 5 tahun lalu mereka mungkin berhasil memisahkannya dari anak dan suaminya, tetapi sekarang ia tidak lagi sendirian dan tidak lagi lemah. Jika mereka ingin perang, maka peranglah yang akan mereka dapatkan. Bukan dengan emosi, tetapi dengan hukum dan bukti yang akan menjerat hingga ke negara manapun mereka bersembunyi. Panggilan itu terputus tanpa balasan. Keheningan menyelimuti ruangan. Lu Xiaobei menatapnya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa keputusan itu berarti jalan panjang penuh risiko. Namun ia juga tahu bahwa menyerah berarti hidup selamanya dalam bayang-bayang ancaman. Di kamar sebelah, Suan-Suan tertidur pulas, tidak menyadari badai yang bergulir demi melindungi masa depannya. Zhao Waner berdiri di ambang pintu kamar anaknya, menatap wajah kecil itu dengan tekad yang semakin mengeras. Dunia bisnis mungkin kejam dan penuh intrik, tetapi cinta seorang ibu jauh lebih keras dari baja. Pertarungan kini bukan lagi tentang saham atau desain. Ini tentang membuktikan bahwa kekuasaan tidak bisa selamanya menindas kebenaran. Dan ketika jaringan itu berpikir mereka sedang menghadapi dua perusahaan besar, mereka lupa bahwa yang berdiri di depan mereka adalah keluarga yang telah melewati kehancuran dan bangkit dengan api yang tidak akan mudah dipadamkan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan strategi yang sunyi namun mematikan. Zhao Waner dan Lu Xiaobei tidak lagi bergerak terbuka. Setelah panggilan video itu, mereka menyadari bahwa setiap langkah mereka diawasi. Jika lawan ingin perang hukum, maka medan tempurnya harus dipilih dengan cermat. Tim hukum internasional yang direkrut secara diam-diam mulai menyusun gugatan lintas negara atas dasar pencurian kekayaan intelektual, sabotase korporasi, dan percobaan pembunuhan. Bukti dari gudang, pengakuan staf desain, aliran dana, hingga rekaman panggilan video telah dikumpulkan menjadi satu berkas besar. Namun Zhao Waner tahu bahwa menyerang secara langsung di wilayah tempat bersembunyi akan sulit. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih menghancurkan, bukti yang bisa membuat negara mana pun tak berani melindunginya. Terobosan itu datang dari arah yang tak terduga. Staf desain junior yang sempat ditekan mengingat satu detail kecil. Saat ia dipaksa menyerahkan akses file, salah satu pria yang mengawasinya menerima panggilan dan menyebutkan sebuah nama proyek rahasia yang belum pernah ia dengar sebelumnya, Aurora Vault. Nama itu kemudian ditelusuri melalui sistem lama perusahaan Jiang. Ternyata 5 tahun lalu, sebelum kecelakaan, Yuan pernah mengembangkan konsep desain revolusioner dengan sistem pengamanan teknologi tinggi untuk mencegah pemalsuan perhiasan. Proyek itu dibatalkan tiba-tiba setelah ia menghilang. Ketika tim forensik menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa konsep tersebut ternyata tidak pernah benar-benar mati. Sebagian rancangan teknologinya muncul dalam paten yang didaftarkan oleh perusahaan afiliasi konsorsium luar negeri 2 tahun lalu. Artinya, mereka bukan hanya mencuri desain perhiasan, tetapi juga inovasi teknologi yang bernilai jauh lebih besar. Dada Zhao Waner terasa panas, bukan hanya karena kemarahan, tetapi karena kesadaran pahit bahwa bahkan ide yang belum sempat ia realisasikan pun telah dirampas. Namun justru, disitulah letak peluangnya. Jika ia bisa membuktikan bahwa paten tersebut berasal dari konsep yang ia kembangkan sebelum kecelakaan, maka gugatan pelanggaran hak cipta dan spionase industri akan memiliki bobot internasional yang jauh lebih berat. Lu Xiaobei segera mengaktifkan jaringan hukumnya di luar negeri. Berkas gugatan disiapkan untuk diajukan serentak di beberapa yurisdiksi, memanfaatkan celah hukum yang bisa memaksa pembekuan aset konsorsium tersebut. Langkah ini berisiko memicu balasan agresif, tetapi juga bisa menjadi pukulan telak yang memotong sumber daya finansial mereka. Sementara itu, ancaman tidak berhenti. Suatu malam, listrik di rumah keluarga Lu tiba-tiba padam. Generator cadangan aktif dalam hitungan detik, namun cukup untuk membuat jantung berdegup keras. Tidak ada kerusakan serius, hanya sabotase kecil pada panel luar yang cepat diperbaiki. Ini bukan serangan besar, ini psikologis. Upaya untuk membuat mereka merasa tidak aman di rumah sendiri.
Zhao Waner berdiri di ruang gelap beberapa detik sebelum cahaya kembali menyala. Alih-alih panik, ia justru merasakan sesuatu yang berbeda, kejernihan. Ketakutan yang dulu menghantuinya perlahan berubah menjadi kemarahan yang terkendali. Ia tidak lagi bereaksi sebagai korban, ia berpikir sebagai pemimpin perang. Keesokan harinya, pengumuman besar dirilis ke publik. Perusahaan Jiang meluncurkan kembali proyek Aurora Vault sebagai lini teknologi pengamanan perhiasan generasi baru. Lengkap dengan presentasi bukti tanggal pengembangan awal sebelum kecelakaan 5 tahun. Lalu, bersamaan dengan itu, gugatan internasional resmi diajukan terhadap perusahaan afiliasi. Konsorsium, pasar bereaksi keras. Saham konsorsium tersebut anjlok dalam 1 hari. Media global mulai meliput dugaan pencurian teknologi dan konspirasi bisnis. Nama R mulai disebut secara terbuka dalam investigasi jurnalistik. Malam itu, ponsel Zhao Waner kembali bergetar. Bukan pesan ancaman kali ini, melainkan berita kilat, salah satu bank internasional membekukan sebagian besar aset konsorsium. Karena potensi pelanggaran hukum berat, tekanan finansial mulai terasa. Di ruang kerja yang sunyi, Zhao Waner menatap layar dengan napas perlahan. Ini belum akhir, lawan mereka masih bebas dan berbahaya. Namun untuk pertama kalinya, keseimbangan. Kekuatan mulai bergeser. Lu Xiaobei mendekat dan berdiri di sampingnya. Tidak ada sorak kemenangan, hanya pemahaman diam bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan tanpa mundur. Di kamar sebelah, Xuan tidur dengan damai, tidak menyadari bahwa masa depannya sedang dipertahankan dengan segala cara. Di luar, angin malam berembus lebih tenang dari sebelumnya. Namun Zhao Waner tahu, badai terbesar biasanya datang tepat sebelum fajar. Dan ketika fajar itu tiba, ia berniat berdiri sebagai pemenang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga yang hampir direnggut. Darinya 2 kali, fajar benar-benar datang dengan perubahan yang tak terduga. 2 hari setelah pembekuan aset diumumkan, sebuah kabar mengejutkan mengguncang pasar internasional. Eksekutif berinisial R mengalami kecelakaan mobil di negara tempat ia bersembunyi. Mobilnya jatuh ke jurang di jalan pegunungan. Media lokal melaporkan kematian di tempat, namun detailnya minim dan penuh kejanggalan. Tidak ada foto resmi, tidak ada pernyataan keluarga, hanya laporan singkat yang terasa terlalu cepat ditutup. Zhao Waner membaca berita itu dengan mata yang tidak menunjukkan kemenangan. Ia tahu, orang seperti itu jarang menyerah pada takdir begitu saja. Kematian mendadak bisa berarti 2 hal, akhir dari ancaman, atau awal dari bab yang lebih gelap. Jika ia benar-benar mati, maka seseorang mungkin ingin menutup mulutnya sebelum ia berbicara lebih jauh. Jika ia memalsukan kematiannya, maka permainan ini naik ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Kecurigaannya tidak berlebihan. Beberapa jam kemudian, tim forensik internasional mengirimkan laporan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, sejumlah besar dana darurat telah dipindahkan dari rekening pribadi R ke entitas tak dikenal melalui jalur kripto yang sulit dilacak. Ini bukan tindakan seseorang yang tak siap mati. Ini langkah orang yang sedang menghilang. Lu Xiaobei segera menghubungi otoritas yang bekerja sama dengan mereka. Penyelidikan diperluas, namun tanpa bukti fisik jenazah, semuanya menggantung. Konsorsium luar negeri itu sendiri mengeluarkan pernyataan resmi berduka, seolah ingin menutup kasus dengan nada tragis dan bersih. Namun di balik layar, tekanan belum berhenti. Sebuah email anonim kembali masuk ke sistem internal perusahaan Jiang, kali ini berisi 1 lampiran, foto jarak jauh Xuan saat bermain di taman sekolah, diambil dari sudut yang tidak seharusnya bisa dijangkau orang luar. Tidak ada teks ancaman, hanya foto. Tangan Zhao Waner terasa dingin saat melihatnya. Kali ini tidak ada sabotase kecil atau pesan terselubung. Ini pengingat bahwa mereka masih diawasi. Bahwa meski dalam utama tampak mati, jaringan yang ia bangun belum tentu ikut terkubur. Alih-alih runtuh, ekspresinya justru mengeras. Ia memanggil kepala keamanan dan meminta pelacakan sumber metadata gambar tersebut. Dari analisis awal, foto dikirim melalui server luar negeri, namun ada satu detail kecil yang luput dari pengirimnya, bayangan reflektif pada jendela belakang memperlihatkan sebagian logo kendaraan pengiriman lokal Anceng. Jejak
Kecil, tetapi cukup untuk mulai menelusuri. Lu Xiaobei menyaksikan perubahan pada wanita di depannya. Jika dulu ia diguncang oleh rasa takut, kini ia bergerak dengan presisi. Tidak ada tangisan, tidak ada kepanikan. Hanya fokus. Malam itu, mereka duduk berhadapan tanpa kata-kata panjang. Zhao Waner menyadari bahwa mereka mungkin tidak sedang melawan satu orang, melainkan sistem yang lebih besar. Jaringan bisnis kotor yang tidak berhenti meski pemimpinnya tumbang. Namun ia juga sadar bahwa mereka telah melewati titik tanpa kembali. Mereka tidak lagi sekadar membela diri. Mereka sedang membuka luka lama dunia korporasi yang selama ini tertutup rapat. Keesokan paginya, pengumuman mengejutkan kembali dirilis. Perusahaan Jiang dan Lu Group membentuk aliansi resmi dalam bentuk joint venture global untuk meluncurkan Aurora Vault. Secara internasional, langkah itu bukan hanya strategi bisnis, tetapi pernyataan terbuka bahwa mereka tidak akan dipecah atau dilemahkan. Pasar merespons dengan lonjakan nilai saham. Dukungan publik semakin kuat. Namun di sudut kota yang tak terlihat kamera, seseorang mematikan layar laptop setelah membaca berita tersebut. Wajahnya tak terlihat jelas dalam bayangan ruangan gelap, tetapi napasnya terdengar tenang. Permainan belum selesai. Di rumah, Suan-Suan tertawa saat Zhao Waner mengajarinya menggambar sederhana di ruang keluarga. Momen itu terasa rapuh dan berharga sekaligus. Zhao Waner menatap anaknya, dengan kesadaran penuh bahwa setiap senyum yang ia lindungi dibayar dengan keberanian yang tak terlihat. Di luar, matahari sore bersinar cerah, seolah dunia kembali normal. Namun jauh di dalam hati, Zhao Waner, instingnya mengatakan bahwa badai terbesar belum datang. Jika benar-benar menghilang, maka ia akan kembali ketika semua orang lengah. Dan saat itu tiba, ia tidak hanya akan bertahan, ia akan memastikan bahwa kali ini, tidak ada ruang bagi bayangan untuk bersembunyi lagi. Beberapa hari berlalu tanpa insiden terbuka. Tidak ada sabotase, tidak ada pesan ancaman baru. Justru keheningan itulah yang membuat Zhao Waner semakin waspada. Pengalaman mengajarkannya bahwa musuh paling berbahaya bukanlah yang berteriak, melainkan yang menunggu. Hasil pelacakan foto Suan-Suan akhirnya membuahkan sesuatu. Kendaraan pengiriman yang terpantul di jendela sekolah berhasil diidentifikasi sebagai milik perusahaan logistik kecil di Ancheng yang ternyata baru saja menerima suntikan dana misterius melalui perusahaan. Cangkang lain, polanya sama seperti 5 tahun lalu. Uang mengalir melalui beberapa lapisan, tetapi selalu meninggalkan satu jejak samar, rekening luar negeri yang sama yang pernah terhubung dengan artinya jelas, belum mati. Namun kali ini, Zhao Waner tidak ingin hanya mengejar bayangan. Ia ingin memancingnya keluar. Dalam rapat tertutup dengan tim inti dan Lu Xiaobei, ia mengajukan rencana berani. Mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti langsung yang mengaitkan dengan percobaan pembunuhan 5 tahun lalu dan bahwa dokumen tersebut akan diserahkan secara terbuka kepada Interpol dalam waktu 3 hari. Padahal, bukti itu belum sepenuhnya lengkap. Yang mereka miliki hanyalah rangkaian indikasi kuat, belum cukup untuk dakwaan internasional. Itu umpan. Jika masih hidup dan mengawasi, ia tidak akan tinggal diam menunggu tuduhan resmi dilayangkan. Ia akan bergerak untuk mencuri, menghancurkan, atau menekan sebelum batas waktu 3 hari itu habis. Pengumuman tersebut dirilis ke publik dengan perhitungan matang. Media global kembali memanas. Nama yang sebelumnya dianggap sudah mati kini muncul lagi dalam spekulasi. Konsorsium luar negeri menyangkal dengan keras, tetapi reaksi mereka terlalu cepat, terlalu defensif. Hari pertama berlalu tanpa gangguan. Hari kedua, sistem keamanan siber perusahaan Jiang mendeteksi percobaan penetrasi tingkat tinggi ke server arsip hukum. Serangan itu canggih, bukan kerja amatir. Namun tim forensik sudah bersiap. Alih-alih memblokir total, mereka membiarkan penyerang masuk ke ruang data yang telah disiapkan khusus, server umpan yang berisi dokumen palsu dengan jejak digital tersembunyi. Penyerang mengambil file yang mereka kira sebagai bukti utama. Dan bersama file itu, mereka tanpa sadar meninggalkan sidik jari digital yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Lokasi akses terdeteksi melalui rangkaian VPN yang akhirnya berhenti di satu titik fisik, sebuah
Villa pribadi di negara yang sama tempat, R, dilaporkan tewas. Villa itu terdaftar atas nama perusahaan investasi yang memiliki hubungan langsung dengan konsorsium. Zhao Waner menatap laporan itu dengan napas yang perlahan namun dalam. Perang ini akhirnya mencapai titik terang. Namun sebelum langkah hukum internasional bisa dieksekusi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada malam ketiga, ketika Zhao Waner hendak menutup laptopnya, layar tiba-tiba menyala. Dengan panggilan video masuk tanpa izin, sistem keamanan mencoba memblokir, tetapi koneksi sudah terhubung. Wajah yang muncul di layar bukan lagi bayangan samar. Itu dia, R, duduk di ruangan dengan pencahayaan redup, wajahnya tampak lebih kurus namun tetap tenang, tidak ada kepanikan dalam sorot matanya. Ia tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa kematiannya hanyalah pengalihan. Ia memuji keberanian Zhao Waner, menyebutnya jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat darahnya seolah membeku. Permainan ini tidak pernah tentang menghancurkanmu. Ini tentang menguji apakah kau pantas memimpin sesuatu yang jauh lebih besar. Kata-kata itu terdengar seperti racun yang dibungkus logika. Ia mengungkap bahwa konsorsium tidak hanya ingin desain atau perusahaan. Mereka ingin mengendalikan standar global industri perhiasan dan teknologi pengamanan. Dan Zhao Waner, dengan inovasi, Aurora Vault, adalah satu-satunya yang mampu mengancam dominasi. Mereka, jika ia mau bergabung, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra utama. Seluruh konflik ini bisa berakhir. Perlindungan, kekuasaan, akses global, semuanya ditawarkan. Ruangan terasa hening. Lu Xiaobei berdiri di sampingnya, wajahnya tak terbaca. Ini bukan lagi ancaman, ini rekrutmen. Zhao Waner menatap layar tanpa berkedip. 5 tahun lalu, ia adalah pion yang disingkirkan. Hari ini, ia diundang untuk duduk di meja yang sama dengan mereka yang mencoba menghancurkannya. Di balik tawaran itu, ia tahu ada jebakan. Bergabung berarti mengorbankan integritas dan mungkin menutup mata terhadap praktik gelap yang selama ini ia lawan. Menolak berarti perang total yang mungkin lebih brutal dari sebelumnya. Hatinya tenang, tetapi pikirannya bergerak cepat. Ia belum menjawab, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, permainan ini tidak lagi sekadar tentang bertahan hidup atau membalas dendam. Ini tentang memilih jenis kekuasaan seperti apa yang ingin ia miliki. Zhao Waner menatap layar panggilan itu dalam diam. R, tetap tersenyum dingin, seolah mengetahui setiap pikiran yang berputar di kepalanya. Lu Xiaobei merasakan ketegangan yang membeku di udara. Ia tahu, keputusan Zhao Waner dalam beberapa detik ke depan akan menentukan arah seluruh pertarungan yang telah berlangsung 5 tahun ini. Jika menerima tawaran itu, mereka mungkin bisa mengakhiri ancaman secara cepat, tetapi dengan harga integritas dan prinsip. Menolak berarti berperang melawan jaringan internasional yang berpengalaman, dengan risiko yang jauh lebih besar. Ia menelan ludah dan akhirnya membuka suara, tenang namun penuh ketegasan. Saya bukan lagi orang yang bisa dimanipulasi. 5 tahun lalu, kalian berhasil mengubah hidup saya menjadi neraka. Kali ini, saya tidak akan menjadi pion. Jika kalian ingin bermain dengan saya, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Wajah R berubah sekejap, tidak terkejut, tetapi ada kilatan penghargaan dalam sorot matanya. Yuan, kau benar-benar berbeda. Baiklah, kita lihat seberapa jauh keberanianmu. Layar kemudian mati tiba-tiba. Zhao Waner memandang kosong selama beberapa detik, lalu menutup laptopnya perlahan. Ia menoleh ke Lu Xiaobei, yang hanya menatapnya diam. Matanya gelap namun tenang. Mereka tidak berbicara, kata-kata tidak diperlukan. Kedua hati itu memahami satu hal, perang baru saja memasuki babak paling berbahaya. Keesokan harinya, Zhao Waner memanggil seluruh tim desain dan hukum internal. Ia menjelaskan rencana baru dengan suara mantap. Mereka tidak akan mengejar konsorsium secara frontal. Sebaliknya, mereka akan bergerak strategis, mengumpulkan bukti digital, melacak aliran dana, membongkar jaringan perantara satu persatu, dan menyiapkan pengungkapan publik yang akan menjerat semua pihak. Setiap langkah diperhitungkan, setiap celah dimanfaatkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Xuan bermain di ruang tamu, tanpa menyadari bahwa ibunya kini tengah memimpin
Operasi yang bisa mengguncang dunia bisnis internasional. Suara tawa kecilnya menjadi bahan bakar semangat Zhao Waner. Ia tidak bisa gagal. Kegagalan bukan hanya mengancam dirinya, tetapi juga keluarga yang ia cintai. Ia menatap anak itu, lalu menatap Lu Xiaobei. Tekad mereka kini menyatu. Perang ini bukan lagi hanya tentang membalas dendam, melainkan tentang membentuk masa depan mereka sendiri. Sore itu, mereka menerima laporan dari salah satu penghubung internasional yang berhasil menelusuri satu transaksi besar dari konsorsium. Dana itu dikirim ke rekening baru melalui 3 negara berbeda, lalu ditarik ke sebuah akun kripto anonim. Rantai itu hampir mustahil diputus. Namun Zhao Waner melihat celah, salah satu transfer dilakukan melalui server yang salah. Konfigurasi, meninggalkan log internal yang bisa dipulihkan. Ini kesempatan mereka. Tanpa membuang waktu, tim internal mulai bekerja siang dan malam. Zhao Waner mengawasi setiap langkah, memeriksa setiap file, dan memvalidasi semua data. Ia tahu, setiap informasi kecil bisa menjadi senjata yang menghancurkan konsorsium. Kekuatan mereka bukan hanya